Haleluya. Shalom. Shalom. Biar damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala sesuatu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini kalau saya percaya Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus di kehidupan kita, ada Roh Kudus dalam keluarga kita, maka kita percaya hidup kita akan selalu berjalan dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan namanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung bersama kami keluarga LTVC. Biar apa yang kami berikan pagi ini Tuhan, apa yang kami bawa jadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Ini kami datang keluarga demi keluarga yang diberkati di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mazmur 133. Biar ini menjadi doa dan kerinduan setiap kita hari-hari ini, amin. Bahwa sungguh alangkah indah dan baiknya kalau kita berjalan bersama-sama sehati. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama semua kita di rumah, dimanapun kita berada, mari berkatakan pujian ini bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit. Ini janji Tuhan. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Waktu kita hidup rukun bersama, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Amin. Dan kita dipakai Tuhan untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau bagian dalam hidup kami. Hanya Engkau, tiada yang lain. Oh, oh. Mari bersama, tepuk tangan, muliakan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di
sumber, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini kami mau terus berjalan dalam Engkau, bersama Engkau Yesus, sumber kekuatan kami. Bahkan bukan hanya kami secara pribadi, tapi kami mau bawa seluruh keluarga kami datang menyembah kepadamu. Biar seisi rumah kami boleh percaya, mengenal Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Abah, terima kasih, terima kasih. Ini doa kami. Thank you Jesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bawa keluarga kita di dalam doa kita hari-hari ini. Biar keselamatan di dalam Yesus ada atas setiap keluarga. Keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang kuat oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus yang terus memimpin setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bawa keluarga kami kepadamu ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Mari semua katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bawa keluarga kami padamu Tuhan. Bersama keluargaku melayani
terus menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, di setiap keluarga demi keluarga, mari datang pada Bapa pada malam ini. Mari datang kepada Bapa, bawa keluarga kita. Oh, mari bergandengan tangan sehati. Ada kekuatan keluarga yang di dalam Yesus, berjalan bersama Yesus. Keluarga yang kuat di dalam Dia. Terima kasih Bapa. Oh, syakan tekere laba, syakan tere leba. Oh, bersama keluargaku melayani. Ini kami Bapa, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau, sekali lagi kami datang padamu ya Bapa, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar, tiada yang dapat melebihi, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar, tiada yang dapat, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sembah Dia, mari setiap keluarga demi keluarga. Mengalirlah kekuatan di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Oh, Kaulah kekuatan, Kaulah kehidupan. Yesus, Yesus namamu, hanya namamu yang ajaib. Erabasyara namara sekere de bera la basyaka, bera la basyaka namora la basyaka. Oh, rabasiki di bara la basyaka, bara la basyaka. Ibakan tidak bara la basyaka. Terima kasih Tuhan, Kau bebaskan, Kau lepaskan, Kau beri kekuatan, Kau beri kesembuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu waktu kami menyembah Engkau, meninggikan namamu, waktu kami datang bersama keluarga kami, Engkau hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kini saatnya kami akan diberkati, dituntun, dipimpin oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya.
kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan saya percaya setiap kita akan sangat diberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman. Mari Bapak berfirman kepada kami setiap pribadi dan tidak ada satu orang pun dilewati, tapi semua yang mengikuti acara ini dilawat dan diberkati Tuhan. Mari berbicara dan kami semua siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat LTVC yang sekarang bersama-sama kami, dan saya percaya hari ini pasti kita diberkati. Saya akan menyampaikan firman simple, singkat, yang penting Bapak Ibu dapat pesannya secara khusus dan kemudian pesan itu ditaati, dan kami percaya kalau pesan itu ditaati mujizat pasti terjadi, ya. Oke, kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, lewat ayat-ayat ini saya mau sampaikan firman dengan tema Strong Family, keluarga yang kuat. Kenapa? Karena saya punya prinsip begini, keluarga yang kuat akan menghasilkan pelayanan yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat. Dan saya mau kasih tahu, kalau sebuah gereja lokal isinya keluarga-keluarga yang kuat, maka gereja itu pasti kuat. Itu sebabnya saya sampai hari ini masih fokus untuk ngurusin keluarga. Kenapa? Karena saya pikir kita semua butuh keluarga dan kita pulangnya kepada keluarga itu juga. Nah, untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, dalam ayat-ayat ini ada 3 pilar yang kita harus perhatikan. Ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Pilar yang pertama adalah ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pilar pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi keluarga harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, hubungan yang benar itu bukan sekedar begini, bukan sekedar rajin ibadah, ya, bukan sekedar rajin doa, bukan sekedar rajin melayani, bukan itu, ya. Sebab begini, hubungan yang benar dengan Tuhan itu sampai menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan, ya, terus kemudian menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidupnya itu begini, takut akan Tuhan dan taat kepada firman. Kira-kira begitu. Sebab apa? Orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah, tapi orang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti melayani Tuhan, tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti berpuasa, tapi orang berpuasa belum tentu takut akan Tuhan. Saya salah satu pendeta yang bersyukur ketika pandemi datang, karena begini, banyak gereja selama ini hanya apa ya, kalau menurut saya hanya kayak konser, hanya kayak entertain gitu. Dan Tuhan sebenarnya enggak butuh itu, tapi Tuhan butuh penyembah yang benar. Boleh katakan amin? Oh ya, itu sebabnya hubungan yang benar itu sampai menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali waktu
Bapak Ibu, saya melayani di satu gereja di sebuah desa di Kota Malang, masih masuk ke satu desa. Lalu pulang dari pelayanan itu masuk hotel jam 10 malam, pengen cepet tidur, istirahat gitu. Tapi kemudian saya sudah mau tidur, tiba-tiba HP saya bunyi. Dan begitu saya lihat yang telepon ternyata temanku sendiri, dan temanku ini juga pendeta, khotbahnya bagus ya, laris dipanggil kemana-mana. Lalu saya sambut, halo, dan tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Ishak, saya dengar ada di Malang. Betul, Tuhan bicara kepada saya, Pak, malam ini saya harus ketemu Bapak. Saya jujur hari itu jawab begini, tolong bicara sama Tuhan besok siang saja, karena Tuhan belum bicara sama saya. Saya jujur kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit penglihatan, nggak salah sih. Tapi kalau hidupnya nggak cocok, nggak jadi berkat, kayaknya kurang pas buat saya ya. Dan dikit-dikit ayatnya keluar dari mulut, tapi hidupnya nggak pas sesuai dengan firman. Menurut saya begini, lebih baik mulut kita nggak pinter ngomong ayat-ayat, tapi kelakuan kita sudah jadi berkat, itu jauh lebih baik. Lalu kemudian saya jawab begitu, tadi dia marah. Pak Ishak, kalau nggak bersedia ketemu saya malam ini Pak, saya sudah siap mau minggat ini Pak. Oh, kamu pendeta pakai minggat-minggat segala, ada apa? Hari Minggu saya pulang pelayanan ditempeleng istri Pak. Loh, kamu yang ditempeleng kok malah kamu yang minggat? Iya Pak, habis nempeleng tak jambai rambutnya Pak. Oh, oke, kamu kesini. Dalam hati saya begini Bapak Ibu. Lah kalau pendeta aja kayak gini, terus jemaat yang dipimpin kayak apa gitu loh. Ya, karena kita itu pendeta itu menurut saya itu kayak sumber. Jadi apa yang terjadi pada dirinya maka akan mengalir ke rumah-rumah jemaat. Akhirnya dia datang, saya layani sampai jam 2 pagi dan ujungnya saya cuman ngomong begini, besok kamu bawa istrimu ke sini ya, kita ngobrol bertiga supaya aku dengar dari istrimu. Nggak bisa Pak, karena besok saya harus khotbah di gereja ini, lusa saya harus ke Surabaya, khotbah 3 kali di satu gereja. Terus saya beranikan diri ngomong begini, bro, sudah waktunya time out ya. Dia ini anak mentor saya sih Bapak Ibu, makanya saya berani ngomong begitu. Lebih baik begini, sekarang betulin dulu hidupmu, baru kamu naik mimbar. Jadi Bapak Ibu maaf ya, kadang-kadang mimbar itu berdiri orang-orang yang, kalau saya punya istilah, orang munafik. Makanya gini, aslinya kita itu bukan di sini, bukan di situ, bukan di ibadah, tapi aslinya kita adalah rumah kita. Makanya saya memutuskan begini, lebih baik saya enggak diidolakan orang di luar, tapi istri dan anak-anakku suka sama aku. Saya lebih baik enggak terkenal di luar, tapi kalau saya pulang, istri dan anak-anakku mengenali aku secara baik, secara benar, kira-kira begitu. Nah bukti kalau kita hubungannya benar sama Tuhan, kita pasti jadi berkat. Itu yang pertama, jadi pilar pertama, hubungan kita dengan Tuhan harus benar, nyambung, connect. Dan Tuhan itu sumber kebahagiaan, Tuhan sumber berkat, keluarga kita pasti diberkati. Katakan amin. Pilar yang kedua, nah ini pilar kedua ini tersulit. Ayat 3 bagian A. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Membangun keluarga yang kuat itu adalah hubungan dengan Tuhan harus benar. Yang kedua, hubungan suami istri juga harus benar. Nah gitu. Dan ini hubungan yang ini hubungan tersulit, tapi ini adanya di tengah-tengah. Berarti ini poros dari semua hubungan, dari 3 hubungan itu ya. Kalau hubungan suami istri benar, maka hubungan ke Tuhan untuk menjadi lebih benar itu lebih mudah. Coba bayangkan kalau Anda suami istri nggak akur gitu, bisa nggak berdoa? Pasti nggak bisa ya kan? Makanya hubungan suami istri ini harus betul-betul dijaga ya. Sekali waktu saya melayani di satu gereja ibadah kaum wanita, lalu kemudian saya berhenti di tengah khotbah saya, mendadak saya tanya begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, ini cuman seandainya. Terus Anda berdua dihidupkan kembali. Ingat ya, hanya seandainya. Terus kemudian boleh milih ya. Apakah ibu-ibu masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget Bapak Ibu.
Ada 3 ibu-ibu yang angkat tangan dan ngomong begini, nggak sudi. Terus yang di sudut sana malah angkat tangannya sambil berdiri, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah berapapun saya mau. Wow, nanti bapak-bapak khususnya setelah ibadah ini boleh lo tanya sama istri ya. Tapi kalau istrimu jawabnya lama begitu lebih baik Anda cepat pergi ya. Takutnya tahu-tahu dia jawabnya begini, kapan? Gitu kan gak enak ya kan? Nah gitu. Sekali waktu saya bikin seminar keluarga, saya pisah, pria sendiri, wanita sendiri. Di kaum pria, di suami itu saya tanya begini, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak menyesal menikah sama wanita yang sekarang jadi istrimu itu? Boleh angkat tangan? Terus kita berdoa ya. Waduh, 75% angkat tangan. Saya samperin salah satu ya. Pak, kenapa nyesel? Istri saya itu keras kepala Pak Ishak. Kalau enggak keras bukan kepala Pak. Saya cuma jawab begitu ya. Tapi ujung-ujungnya pokoknya begini. Penyesalan. Saya cuma jawab begini. Kalau ada wanita lain lebih hebat dari istrimu. Ada wanita lain lebih pinter dari istrimu. Tapi di mata Tuhan yang paling pas buat Anda adalah istrimu. Anda nggak bisa ditukar, makanya jalan keluarnya cuma satu, betulin. Nah, gitu. Terus saya masuk di ruang wanita, saya tanya, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah dengan pria yang sekarang jadi suamimu? Tadi di sini 75%, di sini 90%. Malah ada yang ngomong begini, Pak Ishak, kalau bukan karena anak Pak. Nah ini alasan wanita sering kali ya. Kalau bukan karena anak Pak, saya sudah pengen cerai. Di perbatasan Medan sama Aceh, itu ada satu gereja kami, gak usah sebutkan namanya ya. Istrinya mati stres Pak. Kenapa? Ini Bapak Gembala asal berdiri khotbah, istrinya di bawah langsung begini, bohong itu, bohong. Langsung ini istri dipekep bawa masuk sama anak-anaknya. Lama-lama mati stres loh. Makanya kalau melihat pendeta itu lihat aja wajah istrinya. Nah di situ kebenarannya ya. Saya sebenarnya pengen bawa istriku, bapak-bapak ya, ibu-ibu, tapi istriku lagi di luar kota jadi nggak bisa. Sebab ada loh pria, Bapak pendeta khotbah semangat, jemaat kayak disihir, bengong semua. Tapi istri di bawah wajahnya begini. Malah begitu. Itu kebenarannya ada di situ. Makanya begini, hubungan suami istri ini hubungan tersulit. Mari kita cek sekarang ya. Hubunganmu suami istri masih sehat belum? Enggak ya, masih sehat enggak? Ngeceknya gampang aja. Satu begini. Kalau pasanganmu bicara, Anda masih bisa dengar sampai tuntas. Kalau sampai sudah nggak bisa dengar, berarti hubunganmu nggak sehat. Karena apa? Mendengar istri itu nggak gampang. Mendengar istri orang gampang. Apalagi pendeta. Mendengar istri jemaat, jagonya. Gitu, kira-kira gitu. Ya, bilang sebelahmu, aku kenal pendeta itu. Tapi di ruangan ini nggak ada ya. Ini adanya di rumah masing-masing. Jadi kalau pasanganmu bicara masih dengar sampai tuntas, nah itu berarti masih sehat. Terus kemudian yang kedua ngeceknya begini, simpel aja. Yang kedua ngeceknya begini, masih bisa nggak Anda bicara baik-baik sama pasangan? Sebab ada loh suami kalau pulang kerja gitu ya, baru pulang Pak, sudah tahu tanya, nah itu tandanya sudah nggak baik gitu ya. Sudah makan belum? Di jalan makan batu. Nah itu apalagi itu ya kan? Coba mulai sekarang dibetulin ya. Baru pulang Pak, iya makan enak begitu ya kan? Sudah makan belum? Belum. Akhirnya istri juga baik-baik. Nggak ada apa-apa, buka kulkas yang ada cuma telur. Diceplokin telur 5. Makan telur juga 5 sekaligus kalau hatimu bahagia nggak akan kolesterol. Biar 1 kalau marah-marah terus ya telur terus. Mencret baru tahu ya. Jadi ngeceknya itu aja ya, masih bisa dengar sampai tuntas, masih bisa bicara baik-baik. Terus yang ketiga, ini penting juga, ngeceknya keluarga masih sehat gak? Hubungan suami istri masih sehat gak? Yang ketiga begini, masih terbuka gak? Masih jujur gak? Kalau ada yang disembunyikan berarti hubunganmu suami istri perlu kasih karunia.
Ya, saya sampai hari ini membiasakan bicara baik-baik. Kalau istriku bicara apapun tak pegang, saya langsung taruh, tak dengerin. Dan mendengar itu memang nggak gampang ya. Mendengar yang benar itu nggak pakai pegang HP, nggak sambil baca koran, nggak sambil nonton televisi, betul-betul mandang gitu. Karena apa? Kalau Anda tidak mendengar, Anda akan kehilangan siapa yang Anda tidak dengar. Jadi 3 pilar yang kita harus betul-betul jaga. Hubungan dengan Tuhan harus benar supaya berkat mengalir. Hubungan suami istri harus benar, ngeceknya 3 tadi itu. Pilar yang ketiga, ayat 3 bagian B, ayat itu berkata begini. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Tapi saya akan titik beratkan di hubungan dengan anak-anak ya. Hubungan dengan anak-anak ini juga harus benar Bapak Ibu ya. Seorang tua ya, seorang bapak itu kehadirannya akan memberi identitas ya, dan anak yang kenal dirinya siapa, dia pasti tahu dia bakal kemana. Anak yang krisis identitas biasanya akan membangun identitas yang salah juga gitu. Kehadiran seorang ibu itu akan memberi sentuhan. Sentuhan itu bukan manja, tapi sentuhan itu justru kelembutan, ulet. Jadi anak kalau dapat kehadiran dua-duanya secara seimbang, papanya juga mamanya, anak ini menjadi anak yang punya visi dan kemudian juga kuat, tangguh, ulet, nggak mudah putus asa. Kira-kira begitu. Ya. Perlu 3 hal anak-anak kita itu. Yang pertama perlu identitas tadi itu ya. Identitas itu pengenalannya akan dirinya ya, supaya dia tahu dirinya siapa, supaya dia tahu juga dia akan kemana. Terus yang kedua hubungan kita sama anak-anak, yang pertama afirmasi identitas, yang kedua afirmasi value. Value apa? Kingdom value, nilai-nilai kerajaan, firman, ajarkan berulang-ulang kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ngomong begini, hei, Papa Mama sudah berapa kali bicara sama kamu dan kamu tidak berubah-berubah. Enggak boleh, karena apa? Firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengajarkan value, mengajarkan firman itu berulang-ulang. Nah, kata berulang-ulang di sini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata zanan yang artinya kayak ngasah pisau. Jadi kalau anak-anakmu ya, Anda merindukan anak-anakmu menjadi anak-anak yang tajam, maka Anda harus berulang-ulang memberi nilai, memberi firman, memberi kebenaran itu. Lalu yang ketiga, Anda harus kawal potensinya. Jadi identitas, value, potensi. Yesus saja dikasih loh sama bapaknya, ya kan? Ketika dibaptis, begitu keluar dari air, Roh Kudus turun seperti burung merpati, terus kemudian langit terbuka, terus kemudian ada suara dari surga yang berkata begini, inilah anakku yang kukasihi. Ini afirmasi identitas. Dan kita sebagai orang tua harusnya afirmasi identitas juga buat anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kita itu kita harus teguhkan bahwa mereka adalah miliknya Tuhan gitu. Terus kemudian inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu afirmasi value, nilai kerajaan. Kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia, potensi. Ya, saya punya anak mentor di Surabaya, sama papanya dipaksa sekolah dokter. Sekolah, lulus, selesai. Tapi selesai sekolah sama papanya dipaksa sekolah dokter, selesai sekolah, ijazahnya kasih papanya dan ngomong begini, Pak, saya nggak mau jadi dokter, tapi saya mau jadi hamba Tuhan. Wah, sekarang buka pelayanan jemaatnya ribuan. Kenapa? Karena memang potensinya di situ, panggilannya di situ. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, jangan paksa anakmu menjadi seperti Anda. Biar jadi dirinya sendiri, yang penting dia ada dalam panggilan Tuhan. Katakan amin. Kalau perlu begini loh, anak-anak kita itu harus lebih hebat dari kita. Boleh katakan amin. Sekali waktu ada anak kecil pulang sekolah, dia nangis histeris. Wah, terus papanya ngomong begini. Karena ini anak laki-laki, papanya ngomong begini. Hei, kamu laki-laki tidak boleh nangis. Nah, ini identitas salah. Seolah-olah nangis itu hanya untuk perempuan. Justru saya mau kasih tahu, laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tahu kapan harus nangis dan kapan harus diam. Dan laki-laki yang tidak pernah nangis biasanya pinter bikin nangis istrinya, biasanya gitu. Nah, makanya laki-laki nangis gak apa-apa ya.
Anak itu akhirnya ngomong, aku dibully papa sama teman-teman. Dibully seperti apa? Aku dibilang banci pak. Nah ini harusnya papanya waktunya memberi identitas. Kamu bukan banci, harusnya begitu. Kamu itu laki-laki, diciptakan Tuhan laki-laki. Dan kamu di tangan Tuhan itu spesial. Enggak ada duanya dan Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Harusnya begitu. Ini papanya malah ngomong begini. Ya memang kamu kayak banci. Jadi banci beneran dia remaja. Hati-hati dengan mulut Anda karena apa yang keluar dari mulut Anda itu sebenarnya sebuah identitas buat anak-anakmu. Jadi hari ini kita kembali kepada firman ya, hubungan kita dengan Tuhan harus benar, ke suami istri harus benar, ke anak-anak juga harus benar. Kalau ini terjadi maka rumah tanggamu pasti menjadi rumah tangga yang kuat. Dan rumah tangga yang kuat mampu menghadapi segala situasi kondisi dan hidup dalam kemenangan dan Tuhan memberkati. Boleh katakan amin? Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan, kita renungkan firman sejenak, kita tundukkan kepala. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan, seperti apa kondisi keluargamu. Dan di hadapan Tuhan kita tidak bisa sembunyi sama sekali. Tuhan melihat sampai kepada yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup betulin keluargamu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang sekarang ini kondisi keluargamu kebetulan kurang baik, ya kurang nyaman, boleh angkat tangan dan saya akan doakan dari sini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini dan aku arahkan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, LTVC, dimanapun mereka berada yang sekarang ini mengangkat tangannya kepadamu Tuhan. Engkau yang tahu persis keberadaan keluarga mereka dan Engkau adalah pemilik dari semua keluarga dan Engkau juga yang sanggup membetulkan. Itu sebabnya biarlah setiap tangan yang diangkat kepadamu, bagian-bagian yang rusak dalam keluarga mereka, Tuhan benerin, Tuhan betulkan kembali. Kalau ada hal-hal yang hilang, Tuhan kembalikan lagi supaya mereka pulih. Dan biarlah setiap rumah tangga diberkati, setiap rumah tangga ditegakkan kembali. Segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan, yang seringkali ambil kesempatan untuk merusak setiap keluarga, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus penuh turun ke atas mereka dan boleh membuat keluarga mereka menjadi pulih, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kalau keluarga mereka dipulihkan, maka pekerjaan mereka juga dipulihkan. Ketika keluarga mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan. Ketika keluarga mereka dipulihkan, apapun yang mereka bangun, mereka kerjakan, diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Silahkan Tuhan lakukan apa saja yang penting mendatangkan kebaikan dan Tuhan dipermuliakan, kami semua diberkati. Segala puji bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, sahabat TVC, sharing hari ini sungguh memberkati buat kita semua, di mana keluarga yang kuat itu mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan suami istri, dan hubungan dengan anak-anak. Luar biasa, tentunya keluarga yang kuat akan memberikan efek membawa kepada satu kota yang kuat. Satu kota yang kuat akan membawa efek menjadi negara yang kuat. Sehingga sumbernya adalah dari keluarga kita. Sahabat TVC yang dikasih Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Sahabat TVC tentunya sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dan sebelumnya kita akan hening sejenak. Kita memohon kepada Tuhan kiranya Roh Kudus memberikan kita semua kekuatan menjadi strong family ataupun keluarga yang kuat. Mari kita hening sejenak.
Baik sahabat TVC, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada satu pesan buat sahabat LTVC untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, memberitakan berita keselamatan, kabar baik ini kepada banyak orang sehingga ada banyak orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga di Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada berkat-berkat yang menyertai kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, Kau memberkati negara kami, Indonesia. Kau memberkati mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Rote, Tuhan Kau memberkati. Negara Indonesia negara yang besar Tuhan, Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri. Kau memberkati juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, sebuah kepala daerah Tuhan. Kau memberkati juga Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang memiliki beban yang berat untuk bisa menentukan kepala daerah yang menjabat sementara hingga pemilihan yang akan diadakan pada tahun 2024 Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, memberikan keamanan di Indonesia, damai dan sejahtera menyertai. Tuhan berkati juga sahabat LTVC dimanapun berada, agar semua sahabat LTVC menjadi strong family Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada hubungan yang baik sesama suami istri, ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.